Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Devri Tanjung, Prodi PGMI, kuliah Sekolah Tinggi Al-Amanah Al-Ghantari. Baik, saya ingin mempresentasikan sebuah judul, yaitu lingkungan hidup dan sumber daya alam manusia. Balik, kita lanjutkan. Ya, baik. Langsung saja kita masuki pembahasan, yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Jadi lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Ya, kita masuk ke komponen-komponen lingkungan hidup, terdiri dari dua jenis, yaitu komponen biotik dan ada pula komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda yang tak hidup, terdiri dari antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Ya, sekarang kita masuk ke contoh lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang terbentuk karena proses alam, dan di dalamnya terdapat unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, serta perpaduan segala kondisi yang bekerja secara dinamis. Lingkungan hidup terbentuk tanpa campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup di air dan lingkungan hidup di darat. Ya, jadi yaitu terdiri dari satu, lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Dua, lingkungan hidup di darat meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ya, sekarang kita masuk ke sumber daya alam atau SDA. Sumber semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Jadi alangkah baiknya sumber daya alam itu sebagai peranan penting bagi manusia, sebagai tempat tinggal manusia. Sumber daya alam bumi meliputi seperti cahaya, udara, air, tumbuhan, hewan, tanah, batu, mineral, dan bahan bakar yang lainnya atau bahan bakar fosil. Ya, jadi itulah sumber daya alam yang meliputi seperti cahaya, udara, air, dan lain-lainnya. Ya,
Sekarang hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya yang ada di alam termasuk di lingkungan sekitar kita. Lingkungan menjadi salah satu tempat pengelolaan SDA, contohnya SDA hutan. Apabila lingkungan hutan gundul, maka dibutuhkan pelestarian hutan dengan cara reboisasi. Lingkungan dan SDA berhubungan karena lingkungan mempengaruhi suatu SDA. Ya, itulah hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. Ya, baik. Sedemikian pula pembicaraan saya pada saat hari ini. Saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya undur diri. Devri Tanjung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.